Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanaria Ayu Lestari, kelas 5D, NPM 2042-20154. Pertemuan ketiga, dosen pengampu Bapak Tio Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang dokumen kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Yang pertama, menganalisis kebutuhan pembelajaran IPS di SD. Pengertian kurikulum 2013. Omar Malik 2016. Menurut H. Malik, kurikulum 2013 adalah kurikulum yang mengintegrasikan keterampilan abad ke-21 dengan penekanan pada kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Kurikulum ini dirancang untuk membentuk generasi yang mampu menghadapi tantangan global dengan mengedepankan kompetensi dasar serta sikap moral dan karakter. Yang B, pengertian kurikulum menurut Muhammad Nuh 2014. Muhammad Nuh yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat peluncuran kurikulum 2013 menyatakan bahwa kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi yang menekankan pada pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan secara terpadu untuk membentuk siswa yang produktif, kreatif, inovatif, dan efektif melalui penguatan sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Karakteristik kurikulum 2013. Yang pertama, memperkuat pembelajaran aktif dan inovatif. Kurikulum ini bertujuan untuk mendorong siswa agar lebih aktif dalam proses pembelajaran dengan pendekatan student center dan scientific approach. Siswa didorong untuk belajar dengan cara yang lebih interaktif dan inovatif sehingga mereka lebih terlibat dalam proses menemukan, memahami, dan mengomunikasikan informasi. Yang kedua, berbasis kompetensi kurikulum 2013, berorientasi pada pengembangan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi ini mencakup 3 arah, yaitu kognitif, keterampilan psikomotorik, dan sikap efektif yang terintegrasi dalam setiap mata pelajaran. Pembelajaran diharapkan menghasilkan siswa yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga terampil dan berkarakter. Tujuan kurikulum 2013. Pertama, mengembangkan kompetensi abad ke-21, menguatkan pendidikan karakter, menciptakan peserta didik yang seimbang dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kedua, mendorong pembelajaran berbasis kompetensi, memperkuat pembelajaran aktif dan inovatif, menyiapkan siswa menjadi warga negara yang baik. Kekurangan dan kelebihan kurikulum 2013. Pertama, kelebihan kurikulum 2013, yaitu kurikulum 2013 di Indonesia memiliki sejumlah kelebihan dan kekurangan yang mempengaruhi penerapan di sekolah. Berikut adalah beberapa di antaranya. Kelebihan kurikulum 2013. Yang pertama, pendekatan berbasis kompetensi. Kurikulum 2013 berfokus pada pengembangan kompetensi siswa dalam 3 ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hal ini membantu siswa untuk mengetahui tetapi juga mengembangkan sikap dan keterampilan. Yang kedua, pendidikan karakter. Kurikulum ini mengintegrasikan pendidikan karakter dalam setiap mata pelajaran yang bertujuan untuk membentuk siswa menjadi individu yang memiliki nilai-nilai moral dan etika yang baik. Yang ketiga, metode pembelajaran aktif. Kurikulum 13 mendorong penggunaan metode pembelajaran yang aktif seperti diskusi, kerja kelompok, dan proyek yang mengingatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Selanjutnya, kekurangan kurikulum 2013. Yang pertama, kesiapan guru, beban kurikulum, infrastruktur, dan sumber daya. Yang pertama, beban kurikulum yang berat, yaitu banyaknya guru dan siswa mengeluhkan bahwa kurikulum 13 memiliki beban kurikulum yang berat dengan banyak materi yang harus dikuasai dalam waktu yang terbatas. Yang kedua, tahap kesiapan guru.
Tidak semua guru memiliki kesiapan dan pelatihan yang cukup untuk mengimplementasikan kurikulum 13 dengan baik, yang dapat mempengaruhi kualitas pengajaran. Yang ketiga, variabilitas dalam implementasi. Pelaksanaan kurikulum 13 dapat bervariasi antara satu sekolahan dengan sekolahan yang lain, tergantung pada sumber daya, fasilitas, dan kemampuan guru, sehingga ada resiko ketidakseragaman dalam kualitas pendidikan. Analisis kebutuhan pembelajaran IPS SD kurikulum 2013. Analisis kebutuhan pembelajaran IPS SD kurikulum 2013 bertujuan untuk mengidentifikasi apa saja kebutuhan peserta didik sehingga pendidikan dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Yang pertama, kebutuhan pembelajaran IPS SD berdasarkan kurikulum 2013. A. Strategi pembelajaran. Pembelajaran IPS harus mendorong inovasi, kemandirian, dan kreativitas siswa dengan mengintegrasikan materi dengan konteks lokal dan isu-isu aktual, serta mengembangkan keterampilan abad 21, seperti literasi informasi dan kolaborasi. Yang B. Hambatan dalam pembelajaran. Penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama dalam pengajaran IPS meliputi keterbatasan kemampuan guru, kurangnya sarana prasarana, dan jumlah siswa yang melebihi kapasitas optimal, dan model pembelajaran yang ada juga seringkali terbatas. Landasan-landasan kurikulum 2013. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis adalah kurikulum 2013 berfokus pada pandangan filosofis tentang pendidikan yang bertujuan untuk membentuk individu yang memiliki kompetensi dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kedua, landasan yuridis. Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang mengayomi pengembangan dan penerapan 2013. Peraturan kurikulum beberapa perundang-undangan yang menjadi landasan yuridis. Yang ketiga, landasan psikologis. Landasan psikologis berkaitan dengan perkembangan psikologis peserta didik yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan kurikulum 2013. Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka adalah salah satu pendekatan dalam pendidikan yang dikembangkan di Indonesia untuk memberikan fleksibilitas dalam proses pembelajaran. Menurut Prof. Suyanto menjelaskan bahwa kurikulum Merdeka adalah sebuah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih apa yang ingin mereka pelajari. Dengan cara ini, siswa menjadi lebih aktif dan bertanggung jawab atas proses belajarnya. Selanjutnya, menurut Dr. Nursidi. Dr. Nursidi menjelaskan bahwa kurikulum Merdeka mendukung siswa untuk belajar dengan cara yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan mereka. Ini membantu siswa merasa lebih nyaman dalam belajar, sehingga mereka bisa lebih mudah memahami materi. Tujuan kurikulum Merdeka. Pertama, memberikan kebebasan dalam pembelajaran. Kurikulum Merdeka bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada sekolah, guru, dan siswa dalam menentukan proses pembelajaran. Ini memungkinkan penyesuaian materi ajar sesuai kebutuhan dan karakteristik siswa, serta konteks lokal. Yang kedua, mengembangkan minat dan bakat siswa. Salah satu tujuan utama kurikulum Merdeka adalah untuk mengembangkan minat dan bakat siswa. Siswa didorong untuk belajar berdasarkan ketertarikan mereka sehingga mereka lebih termotivasi dan bersemangat dalam belajar. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan siswa. Kurikulum ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan proyek dan aktivitas. Siswa diharapkan dapat belajar dengan cara yang lebih menyenangkan dan menarik. Ciri-ciri kurikulum Merdeka. 1. Fleksibilitas. Pembelajaran kurikulum Merdeka memberikan kebebasan kepada sekolah untuk menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Sekolahan dapat memilih dan mengembangkan kurikulum sesuai konteks lokal dan potensi siswa. 2. Kurikulum ini mendorong siswa untuk belajar berdasarkan minat dan bakat mereka. Siswa dapat memilih tema atau mata pelajaran yang sesuai dengan keinginan mereka sehingga proses belajar menjadi lebih menyenangkan dan relevan. 3.
Kurikulum Merdeka mendorong penggunaan pendekatan berbasis proyek. Siswa diberi kesempatan untuk mengerjakan proyek nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat belajar melalui pengalaman langsung dan kolaborasi. Kelebihan kurikulum Merdeka. Pertama, fleksibilitas pembelajaran. Memberikan kebebasan kepada sekolah dan guru untuk menyesuaikan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan konteks siswa, sehingga pembelajaran menjadi lebih relevan. Yang kedua, pengembangan minat dan bakat. Siswa dapat belajar berdasarkan minat dan bakat mereka yang mendorong keterlibatan dan motivasi dalam belajar. Yang ketiga, pembelajaran aktif. Mendorong siswa untuk terlibat aktif melalui pendekatan berbasis proyek dan aktivitas, sehingga mereka belajar secara langsung dari pengalaman. Kekurangan kurikulum Merdeka. Pertama, kesiapan sumber daya. Tidak semua sekolah dan guru siap untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun fasilitas yang diperlukan. Yang kedua, variabilitas. Implementasi fleksibilitas yang tinggi dapat menyebabkan ketidakseragaman dalam pelaksanaan kurikulum antar sekolah yang dapat mempengaruhi kualitas pendidikan secara keseluruhan. Yang ketiga, beban kerja guru. Kurikulum yang lebih terbuka dan berbasis proyek mungkin menambah beban kerja guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Analisis kebutuhan pembelajaran IPS di SD kurikulum Merdeka. Kebutuhan pengembangan IPS di SD berdasarkan kurikulum Merdeka adalah untuk menciptakan pendidikan yang menyenangkan, memberikan kemerdekaan pada peserta didik, dan menekankan aspek kompetensi. Beberapa kebutuhan pengembangan IPS di SD berdasarkan kurikulum Merdeka, yaitu mengembangkan kebudayaan lokal dan memiliki pengetahuan, wawasan tentang ilmu sosial dan humaniora. Membantu peserta didik memiliki kepekaan dan kesadaran terhadap masalah sosial di lingkungannya dengan keterampilan mengaji dan memecahkan masalah-masalah sosial. Mengembangkan potensinya sesuai minat yang dimiliki peserta didik, aktif melalui materi, aktivitas, serta proyek pembelajaran. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.